Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, hadirin Bapak, Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah kembali mempertemukan kita di salah satu bulan yang sangat istimewa dan di hari-hari yang paling istimewa, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhalul ayyamid dunya hadhil ayyamul 'ashr. Jadi sebaik-baik hari yang ada di atas muka bumi ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah memilih dari sebagian ciptaannya di atas sebagian ciptaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu telah menciptakan apa yang dikehendaki kemudian memilihnya. Ketika Allah menciptakan langit, maka Allah memilih langit yang ketujuh sebagai langit yang paling baik, paling mulia, karena di atasnya arsy Allah. Allah menciptakan bumi, maka Allah memilih yang terbaik, di atasnya adalah masjid-masjidnya. Dari seluruh masjid Allah memilih Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia, maka Allah memilih yang paling mulia daripada manusia adalah para nabi dan para rasul. Allah memilih ulul azmi sebagai sebaik-baik rasul, dan Allah memilih 2 orang nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sebagai 2 kekasihnya. Lalu dipilihlah Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, sebaik-baik ulul azmi, sebaik-baik kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menciptakan siang dan malam, maka Allah memilih kalau siangnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagai sebaik-baik hari. Kalau malamnya, maka Allah memilih 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan keduanya, dalam arti dia meninggal dunia. Para sahabat bertanya kepada Rasul tentang jihad, karena menurut para sahabat amalan yang paling utama di dalam Islam adalah jihad. Jihad adalah dzirwatus sanamil Islam, puncak ajaran Islam. Tidak juga dengan jihad ya Rasul. Kata Rasul, tidak juga dengan jihad, kecuali seseorang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu kemudian dia tidak kembali sedikit pun dari keduanya, dalam arti meninggal dunia, Bapak sekalian. Jadi bahasa mudahnya nih Bapak sekalian, kurang lebihnya, jika ada seseorang yang berjihad pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan hartanya, dengan jiwanya, sampai dia terluka, bahkan mungkin bisa jadi meninggalkan kecacatan pada salah satu anggota tubuhnya, namun ternyata beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masih lebih baik daripada hal tersebut. Nah, sekarang kita sudah mengetahui hadis ini, lalu apa yang kita kerjakan Bapak sekalian? Sebagian kita dan bahkan mayoritas kaum muslimin meningkatkan amal soleh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita melihat mereka berlomba-lomba untuk berinfak, memberi makan, dalam arti memberi buka, memberi sahur, membantu orang-orang miskin, menyantuni orang-orang fakir, du'afa dan sebagainya, menghatamkan Al-Qur'anul Karim, ya, dan sebagainya juga Bapak sekalian. Lalu kenapa amalan-amalan tersebut jarang ataupun sedikit sekali kita lihat pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Padahal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik siangnya itu Bapak sekalian, lebih baik daripada siangnya bulan Ramadan. Masya Allah, ikhwah mudah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah
hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jadi yang pertama wal fajar, demi waktu fajar. Yang kedua walayalin asyar, 10 hari. Jadi kalau dalam bahasa Arab terkadang lailun diartikan hari. Kemudian juga bisa juga diartikan siang, Bapak sekalian, bisa diartikan malam. Nah, walail walayalin asyar. Jadi 10 malam atau 10 hari. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, kalau siangnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau malamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu makhluk, yang ganjil itu Allah. Ya, kemudian wal laili idza yasr, demi malam ketika terus berjalan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah cukup sumpah-sumpah tadi sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal? Masya Allah. Jadi dikatakan kita berakal, Bapak sekalian, kalau kita memahami apa yang disumpahkan oleh Allah, kemudian kita gunakan untuk beramal soleh di dalamnya. Dan banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu, baik waktu fajarnya, waktu duhanya, waktu asarnya, waktu siang dan juga malamnya, atau bahkan dengan yang menunjukkan siang dan malam, demi matahari, demi bulan. Sekalian, ini menunjukkan bahwa modal utama kita sama, yaitu adalah waktu. Nah, kita diberi modal yang sama, 24 jam. Allah tidak membeda-bedakan dalam hal ini, Bapak sekalian. Barangkali untuk warga galaksi satu harinya 24 jam, sedangkan untuk warga Pekayang 23 jam aja. Semuanya tetap 24 jam. Yang membedakan adalah hasilnya. Apa yang kita kerjakan dalam waktu-waktu tersebut. Nah, banyak sekali keistimewaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, nanti salah satunya terdapat hari Arafah, di mana Allah tidak pernah membebaskan seseorang dari neraka sebanyak pada hari Arafah. Masya Allah. Jadi hari di mana Allah membebaskan banyak sekali hamba Allah dari neraka, mengampuni dosa-dosa mereka, itulah pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Insya Allah ketika hari Kamis ya. Jangan lupa untuk puasa Arafah bagi yang tidak haji. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku berharap puasa Arafah itu akan menghapuskan 2 tahun, ya, 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Barangkali itulah pembukaannya, mudah-mudahan dengan diingatkannya kembali terbuka keinginan kita, cita-cita kita untuk meraih yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya yakin setiap orang itu memiliki cita-cita. Setiap orang memiliki target besar dalam kehidupannya. Bahkan Bapak sekalian, kita melihat bahwa keinginan-keinginan yang besar ini ternyata direalisasikan oleh mereka yang memiliki perusahaan contohnya. Jadi mereka yang memiliki perusahaan punya target, ada harian, ada pekanan, ada tahunan, ada 5 tahunan, ada 10 tahunan, bahkan ada yang sampai 50 tahunan. Lalu kenapa tidak kita jadikan target tersebut untuk kita, apa sekalian, sebagai seorang Muslim? Bahkan saya juga ketika ngobrol dengan pemilik bisnis, ada yang menyatakan kami punya target tiap 2 jam. Masya Allah, tiap 2 jam wajib lapor. Apa hasil yang sudah didapat dalam 2 jam tersebut? Ketat sekali orang kayak itu dalam urusan bisnis. Lalu bagaimana kalau dalam urusan akhirat? Apa yang kita targetkan? Apa yang sudah kita canangkan dan apa yang sudah kita cita-citakan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita? Dan ini semuanya tentu Bapak sekalian akan bergantung kepada ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Tanpa ilmu yang dimilikinya, maka barangkali dia akan menganggap bahwa sesuatu yang mulia itu justru adalah yang memberatkan. Padahal kalau dia mengetahui bahwa yang Allah sediakan itu adalah jauh lebih baik, maka segala hal yang dimilikinya akan terasa murah. Orang beriman itu adalah ketika berjual beli dengan Allah, mereka sadar bahwa yang akan dibeli adalah surga, dan surga itu mahal. Maka apapun yang dimiliki seorang Muslim menjadi murah di hadapannya. Kalau
semua yang kami miliki ringan ataupun juga murah di hadapan apa yang kami inginkan ya Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Orang beriman itu dibeli oleh Allah, ya, baik jiwanya, hartanya dengan surga di sisinya. Selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ilmu yang mana nanti akan mempengaruhi cita-cita seseorang. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu kepada 4 golongan. Nah, sebelum hal itu saya bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Hai Muhammad, ingatlah cerita hamba-hamba kami. Siapa nih yang disebutkan oleh Allah? Allah menyebut nama. Ya, Masya Allah. Hamba-hamba kami dan kita semua memohon kepada Allah agar digolongkan termasuk hamba-hamba-Nya. Sebagaimana kalau dalam surat Al-Fajr Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kalian, kembalilah kalian kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Kemudian masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Ayo masuk sini kalian hamba-hambaku, kata Allah. Kemudian masuklah kalian ke dalam surgaku. Masya Allah, wadkhuli jannati. Jadi setelah masuk ke dalam golongan hamba Allah, baru kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama kali harus kita lakukan menjadi hamba Allah untuk masuk ke dalam surganya. Nah, di sini Allah menyatakan, ingat olehmu wahai Muhammad cerita hamba-hamba kami. Siapa itu? Yang pertama Ibrahim, bapaknya para nabi. Yang kedua Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim. Yang ketiga Ya'qub, cucunya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim memang diberi gelar bapaknya para nabi karena dari keturunannya lah para nabi itu berasal. Sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Nah, kenapa ya Allah kami harus selalu mengenang Ibrahim, Ishaq, Ya'qub? Kata Allah, ulil aidi wal absar. Mereka itu memiliki satu kekuatan, dua ilmu. Ulil aidi, punya kekuatan dan punya ilmu. Masya Allah. Para ulama menjelaskan kekuatannya, yang dimaksud kekuatan di sini apa? Yang dimaksud kekuatan di sini adalah mengamalkan ilmu. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah beramal soleh. Yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah merealisasikan kebenaran, menjalankan wahyu yang disampaikan kepadanya. Itulah yang
mengetahui keistimewaan umroh dan sebagainya, namun karena dia belum mampu, akhirnya belum mengerjakan. Dia sudah mengetahui keistimewaan akikah untuk anaknya di hari yang ketujuh dari kelahirannya, tapi karena belum mampu dia belum mengerjakan. Bukan karena tidak mau, Bapak sekalian. Tentu sekali lagi berbeda dengan orang yang punya ilmu lalu tidak diamalkan. Nah, yang ketiga adalah kelompok manusia yang mana mereka itu kadang beramal namun tanpa dasar ilmu. Ini yang bahaya, Bapak sekalian. Banyak sekali amalan yang dikerjakan namun tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, nggak ada penenangnya gitu. Nah, yang paling buruk adalah yang keempat, sudah tidak punya ilmu, nggak punya amal. Ya. Jadi mungkin mereka itu menyatakan kami ingin masuk surga tapi dengan berpangku tangan. Ya, kalau kita tanyakan semua orang pengen masuk surga, pengen. Lalu kenapa tidak beramal? Ya kan Allah itu Maha Pengampun katanya, ya. Allah itu Maha Penyayang. Ya, kalau ini dah salah satu pemahaman barangkali yang harus diluruskan Bapak sekalian. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, bahwa cita-cita itu Bapak sekalian letaknya di dalam hati. Cita-cita bukan di tulisan. Walaupun memang terkadang kita perlu untuk menulis, tapi awalnya adalah dalam hati. Bapak-bapak punya cita-cita apa? Ya, itu menjadi target utama. Kemudian ditulis, silahkan ditulis. Tapi ingat hakikat awalnya adalah apa yang ada dalam hati. Karena percuma ditulis kalau itu bukan dari hati. Makanya Alhamdulillah sebagian menyatakan kenapa kalau di beberapa perusahaan seperti ini ya, kenapa terkadang ada target yang tidak tercapai karena karyawan itu bekerja untuk orang lain kata gitu ya. Jadi seakan-akan ataupun terkadang target itu tidak tercapai karena kepentingannya untuk orang lain juga. Nah, sekarang kalau target itu untuk kita sendiri Bapak sekalian, dan itu benar-benar terhujam dalam hati kita, kemudian dengan penuh kesadaran kita akan merealisasikannya, biasanya tercapai. Karena untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan keluarga kita, dan secara umum nanti kemaslahatan kaum muslimin. Jadi cita-cita itu letaknya di dalam hati. Tapi tidak ada kemampuan bagi orang lain untuk mengusik hati kita, Bapak sekalian. Bolehlah, contohnya anggota tubuh kita seakan-akan dimiliki ataupun diatur oleh orang lain, mungkin karena tadi sebagai karyawan. Akan tetapi untuk masalah hati kita tidak pernah mengetahui Bapak sekalian ya. Hati tidak bisa kita kuasai. Sedalam-dalamnya lautan itu masih bisa diselami, tapi kalau hati nggak bisa Bapak sekalian. Nah, selanjutnya juga ada